Tuhan. Saya percaya hari ini atau malam ini kita semua penuh dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, malam hari ini saya rindu kita sama-sama melihat firman Allah dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Bapak Ibu Saudara bisa membaca Alkitab saudara masing-masing. Dan kita membaca sama-sama Ibrani 11 ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara, saya rindu menyampaikan khotbah malam hari ini bicara tentang iman yang memberikan kemenangan. Karena iman, maka tembok Yeriko yang terkenal itu roboh. Saudara, iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Setiap pribadi kita, saudara dan saya, sering membaca firman Allah. Sering mendengar khotbah yang diungkapkan oleh hamba-hamba Tuhan. Hari-hari ini mudah sekali untuk kita bisa menyaksikan, melihat khotbah-khotbah ya selama masa pandemi ini. Kita percaya sekali lagi iman timbul karena mendengar firman Kristus. Nah saudara, kenapa tembok Yeriko bisa roboh? Karena iman. Maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah bangsa Israel mengelilingi selama 7 hari lamanya. Nah saudara, cerita ini cerita yang sangat terkenal. Dan sering kita mendengar cerita ini dari anak sekolah minggu sampai khotbah-khotbah. Sering kita mendengar firman Allah hari ini tentang tembok Yeriko. Mari kita coba kita melihat dalam Yosua pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sekali lagi mari kita akan baca Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah ayat ini sampai ayat yang ke-27. Firman Allah berkata, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat yang ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat yang ke-5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara, saya mau katakan ayat 1 sampai ayat yang ke-5 yang kita baca. Ada merupakan firman yang disampaikan kepada Yosua. Dan Yosua harus sampaikan kepada bangsa Israel. Bagaimana dan harus mereka lakukan sampai tembok Yeriko itu bisa runtuh atau roboh. Sekali lagi ayat yang kita sudah baca tadi, dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 30 dikatakan bahwa karena iman maka tembok Yeriko itu runtuh. Saudara, saya percaya Yosua pasal 1, pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5
apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat Yosua. Dan bukan hanya Yosua, tapi seluruh bangsa Israel menerima firman ini dan timbul iman. Dan mereka percaya kepada apa yang disampaikan Tuhan lewat Yosua. Urut-urutannya apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan sampai roboh. Apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara? Banyak hal. Kenapa kita nggak mengalami kemenangan dalam pergumulan? Karena mungkin setiap firman seringkali kita abaikan. Setiap kita baca firman Allah, seringkali kita bagaikan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak menjadi iman dalam hidup saya dan saudara. Tapi hari ini, malam ini, kalau saudara mau mengalami iman yang memberikan kemenangan, mari dengar baik-baik setiap firman Allah. Terima firman Allah itu. Dan percaya ada iman karena firman itu yang ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Coba kita lihat. Ayat yang pertama dikatakan begini. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Sekali lagi, karena orang Israel maka Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Saudara, saya mau katakan begini, saudara. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bukan berarti kita tidak memiliki pergumulan. Bukan berarti saya dan saudara tidak ada tantangan. Bukan berarti orang yang hidup dalam kebenaran tidak ada masalah. Masalah itu selalu ada. Selama kita ada dalam dunia ini. Termasuk kita sebagai orang-orang yang benar. Orang yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Orang-orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tetap kita punya pergumulan. Ayat yang kedua dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada tantangan yang luar biasa. Tembok Yeriko menurut saudara, sejarah tembok ini begitu tebal. Sehingga bisa dibuat rumah di atas tembok itu. Begitu tebal. Begitu kuat. Tetapi Tuhan katakan, aku serahkan ke tanganmu Yeriko. Bukannya Yeriko, rajanya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin kalau orang Israel melihat tembok ini terlalu kuat, gak mampu. Tapi waktu mereka dengar firman Allah, ini yang dikatakan dalam kitab Ibrani, karena iman. Karena iman. Sekali lagi saya mau tekankan, karena iman, maka iman itu akan memberikan kemenangan. Terjemahan yang lain dikatakan, kata ketahuilah aku serahkan, terjemahan yang lain kata aku telah serahkan. Luar biasa. Jadi Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan telah serahkan Yeriko, rajanya, pahlawan-pahlawan. Nah saudara, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ada urutan pasukan ya yang Tuhan perintahkan untuk diikuti. Untuk berkeliling tembok ini Tuhan memerintahkan urutan-urutannya seperti apa dan mereka lakukan. Ya, barisan paling depan ada para prajurit. Setelah itu ada 7 imam pembawa sangkakala atau shofar. Para imam pembawa tabut perjanjian dan ada barisan penutup. Saudara,
Jadi ketika mereka mengelilingi benteng, Tuhan perintahkan untuk mereka tidak ngomong, tidak berucap. Nanti pada hari yang ketujuh, baru mereka bersorak dengan suara yang nyaring. Nah saudara, setelah sangkakala ditiup. Nah coba kita lihat ayat yang ke-20. Ya saya loncat aja ayat yang ke-20. Berkata lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan. Dan merebut kota itu. Saudara, ada 6 hari yang Tuhan perintahkan bangsa Israel. Setiap hari, dari hari pertama sampai hari ke-6. 1 kali mereka harus memutar tembok Yeriko. Selama 6 hari. Tapi pada hari yang ke-7 Tuhan perintahkan mereka harus berputar 7 kali. Dan pada putaran yang ke-7 akan ada tiupan sangkakala. Sesudah mendengar bunyi sangkakala itu, baru mereka bersorak dengan suara yang nyaring. Dan setelah itu, maka tembok akan runtuh. Dan setelah runtuh, baru mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing ke depan dan merebut kota itu. Saudara, dari ayat-ayat yang saya baca pada malam hari ini. Nanti lebih tepat Bapak Ibu Saudara baca di rumah sampai ayat 27. Maka saya mau katakan ada sebuah rahasia. Bagaimana iman yang memberikan kemenangan. Sekali lagi, ada rahasia yang luar biasa yang Tuhan ajarkan dalam Yosua pasal 6 ini. Yaitu bagaimana kita berhadapan dengan sebuah pergumulan. Tapi karena iman, maka iman itu memberikan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Maka saya catat ada 4. Yang pertama, saudara, yang kita harus pahami bahwa Tuhan tidak pernah mengajar orang percaya atau umatnya untuk lari dari persoalan yang ada di hadapannya. Sekali lagi saya mengatakan, Tuhan tidak pernah mengajar anak-anak Tuhan untuk lari dari setiap pergumulan kita. Untuk keluar dari setiap masalah kita. Karena Tuhan tidak pernah mengambil alih setiap pergumulan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah mengambil alih setiap peperangan dalam setiap hidup kita semua. Ya, yang benar Tuhan mengajari kita untuk kita menghadapan dengan pergumulan, berhadapan dengan peperangan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan memberikan kepastian bahwa Tuhan akan bersama kita dan Dia pasti akan memberikan kita kemenangan. Bagian yang pertama yang saya mau katakan sekali lagi. Kita harus berhadapan dengan pergumulan. Jangan pernah lari dari pergumulan. Jangan pernah lari dari setiap persoalan kita. Kita harus mau berperang, menghadapi setiap masalah. Tetapi ingat bahwa dalam setiap pergumulan kita, kita tidak pernah sendiri. Sebab Tuhan menyertai kita dan bersama dengan Tuhan kita pasti diberikan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya anak Tuhan. Ya, jangan pernah lari dari pergumulan. Hadapi. Apapun menjadi tembok-tembok kita di depan. Sebesar apapun, sekuat apapun tembok masalah kita. Jangan pernah lari. Karena Tuhan di pihak kita. Dan Tuhan beserta dengan kita. Dan pasti ada kemenangan. Yang kedua, apa yang kita bisa dapat dari ayat-ayat ini, yang kita bisa pelajari ayat yang ke-10 saudara. Ya, saya sudah sempat
baca tadi. Apa yang kita bisa lihat di situ? Bahwa Tuhan mau ya sepanjang setiap hari mereka harus berkeliling tembok. Setiap hari satu kali, selama 6 hari. Pada hari ke-7 mereka mengelilingi 7 kali. Jadi total ada 13 kali mereka mengelilingi tembok selama 7 hari. Tetapi Tuhan berkata supaya mereka gak boleh ngomong, gak boleh bersuara. Diam. Apa yang kita bisa pelajari, saudara? Dalam setiap berhadapan dengan pergumulan, jangan belajar bersungut. Jangan belajar ngomel. Jangan belajar menggerutu. Mungkin bangsa Yeriko selama 6 hari, ya, hari sampai hari ke-7 mereka mungkin mereka mengolok-olok dari dalam tembok kepada bangsa Israel. Ngapain mereka? Setiap hari hanya berkeliling. Setiap hari berkeliling. Ngapain bangsa itu? Seperti nggak ada kerjaan. Tetapi mereka tetap dengan tertib sesuai dengan perintah Tuhan. Supaya tidak berbicara satu kata pun. Berhadapan dengan pergumulan. Tuhan ajar supaya nggak boleh bersungut. Karena di saat kita mengalahkan persungutan, maka disitulah letak kemenangan. Karena iman, karena firman Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk dapat langsung memberikan kemenangan Yeriko kepada Israel. Tetapi Tuhan mendidik bangsa ini supaya mereka belajar tidak bersungut. Mereka harus tertib, tidak berbicara satu kata pun. Selama mereka mengelilingi kota Yeriko, mungkin musuh mengolok-olok, mungkin musuh mencemooh, mungkin musuh menganggap bodoh perbuatan mereka. Tetapi orang Israel harus ingat ada perintah Tuhan agar menjaga sikap dan mulut mereka. Dan mereka belajar untuk taat. Amin. Haleluya. Jangan belajar bersungut. Tapi mari kita mau belajar. Datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kemenangan. Yang ketiga saudara. Yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini saudara. Bahwa Alkitab mencatat. Sebelum mereka trompet sangkakala dibunyikan, mereka tidak boleh bersorak. Artinya apa saudara? Jangan pernah bersorak sebelum kemenangan itu. Biasanya orang kalau bersorak-sorai ketika meraih sebuah kemenangan, ya, dia akan bersorak-sorak. Tetapi kalau kita belajar lewat peristiwa ini, saudara, runtuhnya Yeriko, kita diajarkan untuk bersorak sebelum menang. Bersorak sebelum menang. Jadi pada waktu trompet dibunyi, pada hari yang ke-7, pada ke-7 kali mereka mengelilingi, maka mereka bersorak dengan suara yang keras, kata firman Allah. Ketika bunyi sangkakala ditiup, maka mereka harus bersorai-sorai. Padahal saudara, saat itu
tembok Yeriko masih berdiri tegak. Belum roboh. Tapi Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Kita bersorak sebelum menang. Artinya apa? Tuhan ajarkan untuk kita belajar mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Sekalipun persoalan yang kita hadapi belum terselesaikan. Apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun, persoalan apapun, kita diajarkan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Terus mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun tembok yang ada di depan kita belum runtuh, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Masa-masa ini apa yang engkau alami? Apa yang sedang terjadi? Pergumulan apapun, tembok apapun, belajar terus mengucap syukur. Sebelum kita melihat kemenangan, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Inilah prinsip yang harus ada dalam kehidupan anak Tuhan. Orang dunia nanti ada kemenangan baru bersyukur. Tetapi anak Tuhan kita dilatih. Sebelum ada kemenangan kita tetap bersyukur. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Itulah prinsip yang Tuhan taruh dalam setiap hidup saya dan saudara. Dan yang keempat, saudara, yang terakhir. Apa yang kita bisa pelajari? Ternyata rahasia iman yang memberikan kemenangan itu. Kita tahu dan sadar. Selama ada dalam dunia ini, Tuhan mau melatih kita. Tuhan mau melatih hidup saya dan saudara. Setelah tembok Yeriko runtuh, apa yang mereka lakukan selanjutnya? Bahwa orang Israel, mereka harus maju dan merebut kota yang telah diruntuhkan. Jadi setelah tembok roboh, runtuh, mereka harus masuk ke dalam kota dan merebut kota yang telah diruntuhkan. Jadi Tuhan tidak mengambil alih peperangan yang sedang dihadapi. Tetapi Tuhan mengajarkan untuk berperang. Dan setelah itu kita sendiri harus maju berhadapan. Memerangi setiap musuh yang ada di depan kita. Dan Tuhan mau melatih setiap hidup saya dan saudara. Itulah metode dari Tuhan. Itulah cara Tuhan. Ya, bahwa Tuhan mau pakai kita, ya. Mau pakai setiap hidup saya dan saudara. Dan pasti setiap tembok-tembok yang ada di depan kita pasti akan diruntuhkan. Pasti akan diruntuhkan oleh iman kepada Kristus. Amin. Percayalah kepada firman Allah. Terimalah setiap kebenaran firman Allah. Karena firman Allah itulah iman yang memberikan kemenangan. Kalau engkau taat kepada firman Allah, tunduk kepada firman Allah, melakukan setiap kebenaran firman Allah, percaya kepada firman Allah, maka lihat kemenangan akan diraih. Tembok setebal apapun, tembok sebesar apapun, pasti Tuhan ada di pihak kita. Haleluya.